Apa yang lebih menyakitkan dari melihat anak kandungmu meregang nyawa di ruang ICU? Jawabannya adalah saat ibu dan adik kandungmu sendiri tertawa di atas penderitaanmu. 3 hari aku bersimpuh, memohon bantuan demi nyawa putraku, Rama. Namun, mereka justru sibuk berpesta dan memaki kami sebagai beban keluarga. Puncaknya adalah hari ini, saat sebuah pesan masuk, ibuku meminta 100 juta rupiah demi pesta mewah adiknya. Aku hanya mengirimkan 50.000 rupiah dan satu pesan singkat. Gunakan ini untuk beli bunga tabur, karena hatiku sudah mati untukmu. Jangan panggil aku anak durhaka, karena kalian belum melihat bagaimana aku meruntuhkan istana kesombongan mereka hanya dalam semalam. Inilah kisah perlawananku, saat sebuah pengkhianatan dibalas dengan keadilan yang paling dingin. Simak kisah lengkapnya, karena hari ini, roda nasib akan melindas mereka yang tak punya hati. Namun sebelum dilanjut, kami berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar, serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita mulai ceritanya. Suara mesin ventilator di ruang intensif care unit rumah sakit itu terdengar seperti lonceng kematian yang terus berdentang di telinga Christina. Ia duduk mematung di kursi besi yang dingin dengan tatapan kosong menghadap pintu kaca besar yang memisahkannya dengan Rama, putra semata wayangnya yang kini terbaring tak berdaya. Rama baru saja melewati masa kritis setelah kecelakaan tabrak lari yang menghancurkan tulang kaki dan menyebabkan pendarahan hebat di kepalanya. Christina merasa dunianya runtuh seketika. Sejak suaminya diusir oleh Ibu Lusira dan Deba saat Rama masih balita, Christina harus berjuang sendirian menjadi tulang punggung sekaligus perisai bagi anaknya. Ia bekerja siang dan malam sebagai buruh cuci dan serabutan, sementara keluarganya sendiri memperlakukannya tak lebih dari seorang pembantu tanpa upah di rumah peninggalan almarhum ayahnya. Christina merogoh saku celananya yang lusuh, mengeluarkan ponsel dengan layar retak untuk menghubungi Ibu Lusira. Ia berharap di saat nyawa cucunya di ujung tanduk, hati nurani ibunya akan sedikit terbuka. Namun, panggilan pertama ditolak, panggilan kedua diabaikan. Baru pada panggilan kelima, suara melengking Ibu Lusira terdengar dengan nada yang sangat kasar. Ibu Lusira membentak Christina dan mengatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk mendengarkan drama kesedihan Christina karena mereka sedang sibuk menyiapkan pertemuan penting dengan keluarga Derry, calon suami Deba yang merupakan seorang direktur utama di sebuah perusahaan properti besar. Ibu Lusira bahkan dengan teganya mengatakan bahwa kecelakaan Rama hanyalah taktik Christina untuk meminta uang dan merusak suasana bahagia adiknya. Deba kemudian merebut ponsel dari tangan Ibu Lusira dan ikut memaki Christina dengan kalimat yang jauh lebih menyakitkan. Deba mengatakan bahwa Christina adalah pembawa sial dalam keluarga dan kehadiran Rama hanya menambah beban finansial yang seharusnya bisa digunakan untuk biaya perawatan kecantikan Deba. Deba memperingatkan Christina agar tidak berani muncul di rumah atau menghubungi mereka lagi sampai acara lamaran selesai, karena ia tidak ingin calon suaminya yang kaya raya itu melihat kemiskinan Christina yang memuakan. Christina hanya bisa terisak tanpa mampu membalas sepatah kata pun, sementara di seberang telepon terdengar suara tawarnya Ibu Lusira dan Deba yang sedang memilih kain brokat mahal untuk seragam pesta mereka. Kedinginan hati keluarganya terasa lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun yang pernah Christina alami. Ia melihat saldo di rekeningnya yang hanya tersisa beberapa puluh ribu rupiah, sementara pihak administrasi rumah sakit baru saja memberikan tagihan awal puluhan juta rupiah yang harus segera dibayarkan agar operasi lanjutan Rama bisa dilakukan. Christina merasa terjepit di antara tembok raksasa yang siap meruntuhkannya. Ia teringat bagaimana suaminya dulu diseret keluar dari rumah oleh preman suruhan Ibu Lusira, hanya karena suaminya berani membela Christina yang dimaki karena memecahkan piring. Kini, pola yang sama terulang kembali. Mereka ingin melenyapkan eksistensi Christina dan Rama dari kehidupan mereka yang penuh kepalsuan. Di tengah keputusasaan itu, seorang perawat keluar dari ruang ICU dengan langkah terburu-buru dan memanggil nama Christina. Perawat itu mengabarkan bahwa kondisi Rama kembali menurun drastis, karena ada penyumbatan cairan di otak yang mengharuskan tindakan bedah saraf segera. Christina memohon agar dokter segera bertindak, namun prosedur rumah sakit tetaplah kaku mengenai uang muka. Ia kembali mencoba mengirim pesan singkat kepada Ibu Lusira, memohon pinjaman uang hanya untuk nyawa Rama,
Namun balasan yang ia terima justru sebuah foto menu makanan mewah dari restoran bintang 5 yang sedang mereka nikmati bersama keluarga Derry. Christina menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar, membaca pesan teks terakhir dari Ibu Lucira yang tertulis dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan sudi memberikan Rp1 pun untuk anak yang dianggap tidak berguna seperti Rama. Rasa sakit yang luar biasa itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang membeku di dalam dada Christina. Ia menyadari bahwa darah yang mengalir di tubuh Ibu Lucira dan Deba tidak lagi mengandung kasih sayang, melainkan racun keserakahan yang telah membunuh rasa kemanusiaan mereka. Christina berdiri dengan lutut yang gemetar, menatap pintu ICU dengan tekad yang baru, sementara suara monitor di dalam ruangan itu mendadak berubah menjadi bunyi panjang yang menandakan detak jantung Rama berhenti berdetak. Suara denging panjang dari monitor jantung Rama membuat seluruh sendi di tubuh Christina lemas seketika. Tim medis berlarian masuk ke dalam ruangan dengan alat pacu jantung, sementara Christina hanya bisa terpaku di balik kaca dengan air mata yang sudah mengering karena saking banyaknya yang keluar. Ia meremas jemarinya sendiri hingga memutih, merutuki nasibnya yang begitu malang. Di saat-saat paling mencekam dalam hidupnya, orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung justru sedang tertawa di atas penderitaannya. Beruntung, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, dokter berhasil mengembalikan detak jantung Rama meskipun kondisinya masih sangat kritis dan bergantung sepenuhnya pada mesin penyambung nyawa. Dokter keluar dengan peluh di dahi dan menatap Christina dengan tatapan penuh simpati namun tegas. Dokter menjelaskan bahwa Rama harus segera menjalani operasi dekompresi kranial untuk mengurangi tekanan di otaknya, dan biayanya tidak sedikit. Pihak rumah sakit memberikan waktu paling lambat esok pagi untuk melunasi uang muka sebesar Rp50 juta agar tim bedah bisa segera bekerja. Christina tertunduk lesu. Angka itu terasa seperti gunung yang mustahil didaki oleh seorang buruh cuci sepertinya. Ia teringat kembali pada Ibu Lucira dan Deba yang saat ini mungkin sedang memamerkan kekayaan palsu mereka di depan Derry, si direktur utama yang menjadi sasaran empuk ambisi mereka. Dengan sisa keberanian yang ada, Christina mencoba menelepon Ibu Lucira sekali lagi, berharap ada sedikit sisa kemanusiaan di hati wanita yang telah melahirkannya itu. Namun, suara di seberang telepon justru terdengar sangat ketus. Ibu Lucira memaki Christina karena dianggap mengganggu acara perkenalan keluarga dengan Derry yang sedang berlangsung sangat formal. Ibu Lucira mengatakan bahwa jika Rama mati, itu sudah takdirnya dan Christina tidak boleh menyalahkan siapapun apalagi meminta uang padanya. Deba pun ikut berteriak di latar belakang, menyebut bahwa uang 50 juta lebih berguna untuk membeli tas bermerek daripada diberikan kepada anak cacat yang belum tentu punya masa depan. Pernyataan itu bagaikan sembilu yang menyayat jantung Christina. Ia mematikan telepon dengan tangan gemetar dan berdiri di depan meja administrasi dengan perasaan malu yang luar biasa. Ia memohon kepada petugas untuk diberikan keringanan, namun sistem rumah sakit tetap tidak bergeming. Di tengah keputusasaan, Christina teringat pada satu-satunya benda berharga yang ia miliki, yaitu sebuah cincin emas polos peninggalan suaminya yang selalu ia kalungkan di lehernya. Cincin itu adalah simbol cinta terakhir mereka sebelum suaminya diusir paksa oleh Ibu Lucira dan Deba bertahun-tahun lalu. Dengan berat hati dan isak tangis yang tertahan, Christina melepas kalung itu dan segera berlari menuju toko emas terdekat di seberang rumah sakit. Pemilik toko emas itu menaksir cincin tersebut dengan harga yang sangat rendah karena kondisi pasar yang sedang turun. Namun Christina tidak punya pilihan lain. Ia menerima uang itu yang bahkan tidak sampai 10% dari biaya operasi Rama. Sambil berjalan kembali ke rumah sakit dengan langkah gontai, Christina melewati sebuah toko elektronik yang menyiarkan berita lokal tentang kesuksesan Derry sebagai direktur utama muda yang baru saja mengakuisisi lahan luas. Di samping Derry, tampak Deba yang tersenyum lebar mengenakan gaun mewah yang harganya mungkin cukup untuk membiayai operasi Rama 10 kali lipat. Kontras yang luar biasa itu membuat dada Christina terasa sesak oleh amarah yang membara. Christina kembali ke rumah sakit dan menyerahkan semua uang hasil penjualan cincinnya kepada petugas administrasi sebagai cicilan awal yang sangat kecil. Ia memohon dengan sangat agar dokter tetap melakukan tindakan demi nyawa anaknya. Suster Maya yang sejak awal melihat perjuangan Christina, akhirnya membantunya dengan memberikan rekomendasi jaminan kesehatan daerah yang prosesnya sangat rumit. Sepanjang malam itu, Christina tidak tidur. Ia hanya duduk di lantai samping tempat tidur Rama, memegang tangan kecil anaknya yang dingin,
sambil membayangkan betapa jahatnya Ibu Lusira dan Deba yang tega membiarkan darah daging mereka sendiri meregang nyawa hanya demi sebuah status sosial di depan calon menantu kaya. Menjelang subuh, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Christina. Bukan kata penyemangat atau tawaran bantuan dari ibunya, melainkan sebuah foto dari Deba yang memperlihatkan tumpukan uang tunai di atas meja makan rumah mereka. Deba menuliskan pesan bahwa uang itu adalah pemberian dari Derry untuk biaya persiapan pernikahan mereka. Namun Deba menegaskan bahwa tidak sepeser pun uang itu boleh menyentuh tangan Christina atau Rama. Deba bahkan mengancam akan melaporkan Christina ke polisi jika ia berani datang ke rumah untuk mengemis bantuan. Christina menatap layar ponselnya dengan tatapan yang kini berubah menjadi tajam dan tanpa emosi sama sekali. Di detik itu, Christina bersumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi memohon kepada mereka. Ia teringat sebuah dokumen tua yang diberikan ayahnya secara diam-diam sebelum meninggal. Sebuah dokumen yang selama ini ia simpan rapat-rapat karena rasa hormatnya kepada Ibu Lusira. Namun, setelah melihat kekejaman ibunya sendiri, rasa hormat itu telah musnah sepenuhnya. Christina berdiri tegak, memandangi wajah Rama yang pucat, dan berjanji akan memberikan pembalasan yang paling menyakitkan bagi mereka yang telah menari di atas penderitaannya. Christina menyadari bahwa untuk menyelamatkan nyawa Rama dan harga dirinya, ia harus menghancurkan fondasi kebohongan yang selama ini dibangun oleh Ibu Lusira dan Deba. 3 hari telah berlalu sejak Rama melewati masa paling kritisnya di ruang ICU. Kondisi bocah kecil itu mulai menunjukkan tanda-tanda stabil walaupun kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Christina duduk di kursi tunggu dengan tubuh yang kian kurus dan mata yang sembab karena kurang tidur. Ia baru saja kembali dari bagian administrasi untuk memohon penundaan pembayaran termin kedua operasi saraf Rama. Di tengah kepeningannya memikirkan biaya pengobatan yang terus membengkak, ponsel di sakunya bergetar. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp masuk. Christina mengira itu adalah kabar dari rekan kerjanya di tempat cuci baju. Namun jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat nama pengirimnya adalah Ibu Lusira. Bukannya menanyakan kabar Rama atau meminta maaf atas ucapan kasarnya tempo hari, pesan itu justru berisi sebuah instruksi yang sangat tidak masuk akal. Ibu Lusira menulis bahwa ia membutuhkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah dalam waktu 24 jam. Alasan yang diberikan sangat dangkal, yaitu untuk menutupi kekurangan biaya sewa gedung mewah dan catering kelas 1 untuk pesta pernikahan Deba dan Derry. Ibu Lusira dengan tanpa malu mengatakan bahwa sebagai anak tertua, Christina wajib berkontribusi demi menjaga nama baik keluarga di depan keluarga besar Derry yang merupakan seorang direktur utama terpandang. Ibu Lusira bahkan menambahkan bahwa jika Christina tidak bisa memberikan uang itu, maka Christina dilarang menginjakan kaki di rumah mereka selamanya. Christina membaca pesan itu berulang kali dengan tawa hambar yang menyakitkan. Ia melihat ke sekeliling lorong rumah sakit yang dingin, tempat ia harus berjuang mencari recehan demi obat-obatan Rama, sementara ibunya sendiri memintanya membiayai pesta pora yang tidak ada hubungannya dengan nyawa anaknya. Amarah yang selama ini ia pendam kini mendidih hingga ke ubuk kepala. Christina teringat bagaimana Ibu Lusira dan Deba selalu merampas gaji kecilnya setiap bulan dengan alasan biaya sewa kamar di rumah ayahnya sendiri. Mereka memperlakukan Christina seperti mesin ATM yang rusak, yang jika tidak bisa mengeluarkan uang, maka akan dibuang ke tempat sampah tanpa belas kasihan. Tak lama kemudian, Deba menyusul dengan mengirimkan pesan suara yang penuh nada meremehkan. Deba mengatakan bahwa Christina harus tahu diri, karena selama ini sudah menumpang di rumah besar peninggalan ayah. Deba mengancam jika uang 100 juta itu tidak ada besok pagi, ia akan menyuruh orang-orang Derry untuk menyeret semua barang-barang Christina dan Rama keluar dari kamar mereka dan membakarnya di halaman. Deba bahkan mengejek bahwa nyawa Rama tidak lebih berharga daripada dekorasi bunga di pelaminannya nanti. Setiap kata yang keluar dari mulut Deba bagaikan paku panas yang ditancapkan ke telinga Christina, menghancurkan sisa-sisa kasih sayang persaudaraan yang pernah ada. Christina menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. Ia melihat saldo di rekeningnya yang hanya tersisa 50.000 rupiah, uang terakhir yang seharusnya ia gunakan untuk membeli makan siangnya yang tertunda sejak pagi. Dengan keyakinan yang bulat, Christina melakukan transfer bank sebesar 50.000 rupiah itu ke rekening Ibu Lusira. Ia tidak lagi peduli jika ia harus kelaparan hari ini. Baginya,
Uang itu adalah upah terakhir yang ia berikan kepada wanita yang telah melahirkannya. Christina kemudian mengetik balasan pesan yang sangat singkat namun mengandung ketajaman yang luar biasa untuk mengakhiri hubungan beracun ini. Pesan itu berbunyi, "Ibu, aku baru saja mengirimkan Rp50.000 ke rekeningmu. Gunakan uang itu untuk membeli bunga tabur yang paling harum. Bukan untuk makam Rama, karena anakku akan bertahan hidup, tapi untuk menaburi hatiku yang sudah mati total untukmu dan Deba mulai detik ini. Jangan pernah cari aku lagi, karena kalian akan segera tahu siapa sebenarnya yang menumpang di rumah itu." Setelah menekan tombol kirim, Christina segera memblokir nomor Ibu Lucira dan Deba tanpa ragu sedikit pun. Perasaan lega yang aneh menyelimuti hatinya, seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya lurus ketika Christina bangkit dari tempat duduknya dan melangkah menuju ruang rawat Rama dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ia tidak lagi tampak seperti wanita lemah yang mudah ditindas. Ia teringat pada sebuah kotak kayu kecil yang dititipkan almarhum ayahnya di bank swasta, yang kuncinya selalu ia amankan. Ayahnya pernah berpesan bahwa jika suatu saat Ibu Lucira dan Deba sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai keluarga, Christina harus membuka kotak itu. Kini, saat yang dijanjikan ayahnya telah tiba. Christina menyadari bahwa ia memegang kunci kehancuran bagi kesombongan Ibu Lucira dan ambisi pernikahan mewah Deba. Langkah kaki Christina terdengar tegas di koridor rumah sakit. Tidak ada lagi keraguan dalam setiap gerakannya. Ia menghubungi Pak Dharma, seorang pengacara tua yang merupakan sahabat karib mendiang ayahnya, dan meminta pertemuan darurat malam itu juga. Christina tahu bahwa ia sedang memulai sebuah perang besar yang akan menjungkir-balikan hidup Ibu Lucira dan Deba dalam waktu singkat. Ia tidak akan lagi menjadi penonton dalam penderitaannya sendiri, melainkan menjadi sutradara bagi keadilan yang telah lama tertunda. Christina menatap langit malam dari balik jendela rumah sakit, menyadari bahwa badai besar akan segera menghantam rumah warisan yang selama ini dikuasai secara zalim oleh ibu dan adiknya. Christina melangkah keluar dari rumah sakit dengan tatapan mata yang belum pernah sedingin ini. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia menunggu Pak Dharma di sebuah kedai kopi kecil yang hampir tutup. Saat pria tua itu datang membawa sebuah tas jinjing kulit yang kusam, Christina langsung menyambutnya tanpa basa-basi. Pak Dharma adalah orang kepercayaan almarhum ayahnya. Satu-satunya orang yang tahu bahwa selama bertahun-tahun Christina sengaja membiarkan Ibu Lucira dan Deba berkuasa di rumah besar itu, hanya karena rasa hormat dan kasih sayang yang membabi buta. Namun, setelah pesan tentang bunga tabur itu terkirim, Christina merasa belenggu moralnya telah putus sepenuhnya. Pak Dharma mengeluarkan sebuah map biru tua yang berisi salinan akta tanah dan bangunan serta surat wasiat asli yang telah disahkan notaris. Di sana tertulis dengan sangat jelas bahwa rumah besar di pusat kota itu, beserta seluruh tanah perkebunan di pinggiran daerah, diwariskan sepenuhnya kepada Christina sebagai kompensasi atas pengabdiannya merawat sang ayah di masa-masa sulit, sementara Ibu Lucira dan Deba asyik berfoya-foya di luar negeri. Selama ini, Ibu Lucira mengira bahwa rumah itu otomatis menjadi miliknya karena ia adalah istri sah, tanpa menyadari bahwa ayahnya Christina telah menghibahkan aset tersebut jauh sebelum ia mengembuskan napas terakhir untuk melindungi Christina dari keserakahan mereka. Christina menyentuh lembaran kertas itu dengan jari yang gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang memuncak. Ia menjelaskan kepada Pak Dharma bahwa ia ingin menjual rumah itu secepat mungkin untuk membiayai pengobatan Rama dan memulai hidup baru di luar kota. Ia tidak peduli jika harus menjualnya di bawah harga pasar, asalkan prosesnya selesai dalam hitungan hari. Pak Dharma sempat terkejut dan menanyakan di mana Ibu Lucira dan Deba akan tinggal jika rumah itu terjual. Christina hanya menjawab dengan suara datar bahwa mereka bisa tinggal di dalam ambisi dan kesombongan mereka sendiri, karena baginya, mereka sudah tidak lagi memiliki tempat di dalam hidupnya maupun di rumah itu. Malam itu juga, Pak Dharma menghubungi seorang investor properti yang memang sudah lama mengincar lahan rumah tersebut untuk dijadikan kompleks ruko mewah. Transaksi dilakukan dengan sangat cepat dan rahasia. Christina menandatangani semua dokumen pengalihan hak milik di bawah saksi hukum yang sah. Uang muka yang sangat besar langsung ditransfer ke rekening Christina malam itu juga, cukup untuk melunasi seluruh biaya rumah sakit Rama hingga pulih total, bahkan masih tersisa sangat banyak untuk membeli rumah baru di kota lain. Christina merasa sebuah kekuatan baru mengalir di nadinya,
Sebuah kepastian bahwa ia tidak lagi butuh belas kasihan dari orang-orang yang menganggapnya sampah. Di sisi lain kota, di dalam rumah besar yang sebentar lagi akan hilang dari genggaman mereka, Ibu Lucira dan Deba sedang sibuk menghina Christina di depan Derry. Mereka bercerita betapa memalukannya Christina yang hanya mengirimkan uang Rp50.000 di saat mereka membutuhkan dana besar untuk pernikahan. Deba dengan tertawa mengejek bahwa Christina mungkin sedang gila karena tekanan hidup, tanpa menyadari bahwa setiap tawa yang ia keluarkan adalah paku terakhir untuk peti mati kemewahannya. Ibu Lucira bahkan berjanji kepada Derry bahwa setelah pernikahan selesai, ia akan mengusir Christina secara permanen agar citra keluarga mereka tetap bersih dan terpandang sebagai keluarga kaya raya. Keesokan paginya, Christina kembali ke rumah sakit dengan langkah yang jauh lebih ringan. Ia melunasi semua tagihan medis Rama di bagian administrasi secara tunai, membuat para petugas medis terperangah melihat perubahan drastis pada wanita yang kemarin tampak sangat merana itu. Ia kemudian meminta dokter untuk memindahkan Rama ke ruang perawatan VIP yang paling tenang dan aman, jauh dari jangkauan siapapun yang tidak ia izinkan masuk. Christina duduk di samping Rama, membisikkan bahwa mereka tidak akan pernah lagi merasa lapar atau terhina. Ia membelai dahi anaknya dengan lembut, sementara di dalam tasnya, surat perintah pengosongan rumah sudah siap untuk dikirimkan. Christina menghubungi manajer bank untuk memastikan seluruh aset tunainya aman dan siap dipindahkan kapan saja. Ia juga menyewa tim pengamanan swasta untuk menjaga pintu kamar Rama, memastikan Ibu Lucira atau Deba tidak bisa masuk untuk membuat keributan jika mereka akhirnya tahu apa yang terjadi. Semua rencana telah disusun dengan sangat teliti dan legal secara hukum perdata, sehingga tidak ada satu celah pun yang bisa digunakan Ibu Lucira untuk menggugatnya di kemudian hari. Christina tahu bahwa ia sedang menghancurkan satu-satunya tempat berlindung yang dimiliki ibu dan adiknya. Namun ia tidak merasa bersalah sedikit pun karena mereka sendiri yang telah menghancurkan tempatnya di hati mereka. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil kurir pengadilan bergerak menuju rumah besar peninggalan ayahnya. Di dalamnya terdapat dokumen resmi yang menyatakan bahwa kepemilikan rumah telah berpindah tangan dan seluruh penghuni lama wajib mengosongkan bangunan tersebut dalam waktu 3 hari, atau akan dihadapi dengan eksekusi paksa. Christina melihat jam tangannya, menghitung mundur waktu kehancuran pesta pernikahan palsu Deba. Ia tersenyum tipis saat membayangkan wajah sombong Ibu Lucira saat membaca surat tersebut di depan calon menantu kayanya. Christina mematikan lampu kamar rawat Rama, membiarkan kegelapan menyelimuti mereka sementara badai kehancuran baru saja mendarat di depan pintu rumah Ibu Lucira. Pagi itu, rumah besar peninggalan ayah Christina tampak sangat sibuk. Janur kuning sudah melengkung di depan pagar, dan belasan pekerja dekorasi sedang memasang tenda mewah serta panggung pelaminan yang megah. Ibu Lucira tampak berdiri di tengah ruang tamu dengan daster sutra mahalnya, memberikan perintah ke sana kemari kepada para pekerja dengan nada suara yang angkuh. Di sampingnya, Deba sedang sibuk mencoba mahkota pengantin yang bertahtakan berlian imitasi, sambil sesekali melirik ponselnya, berharap ada pesan permohonan maaf dari Christina yang membawa uang 100 juta rupiah. Mereka berdua merasa berada di puncak dunia, membayangkan betapa terpandangnya keluarga mereka setelah bersanding dengan keluarga Derry, sang direktur utama. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria berseragam rapi turun membawa map besar berlogo kantor hukum dan pengadilan. Ibu Lucira mengira itu adalah kurir yang mengantarkan tambahan undangan atau dokumen pernikahan dari keluarga Derry. Dengan senyum lebar yang dipaksakan, ia menyambut pria itu di teras. Namun, senyum itu membeku saat pria tersebut menyerahkan selembar surat resmi berstempel basah. Surat itu adalah perintah pengosongan lahan dan bangunan atas dasar peralihan hak milik sah yang telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Ibu Lucira membaca baris demi baris dengan tangan gemetar, sementara Deba ikut mendekat dengan wajah yang perlahan memucat. Pria itu menjelaskan dengan bahasa hukum yang lugas bahwa pemilik sah rumah ini, yaitu Christina, telah menjual aset tersebut kepada sebuah perusahaan pengembang properti. Seluruh uang hasil penjualan telah diterima oleh Christina secara penuh, dan pemilik baru menuntut agar rumah dikosongkan dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika tidak, maka eksekusi paksa akan dilakukan dengan bantuan aparat keamanan tepat pada hari ketiga, yang secara tragis bertepatan dengan hari pernikahan Deba dan Derry. Ibu Lucira berteriak histeris,
menuduh pria itu melakukan penipuan dan mengatakan bahwa Christina tidak mungkin memiliki keberanian untuk menjual rumah suaminya. Deba mencoba merebut surat itu dan merobeknya. Namun pria itu hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa merobek salinan tidak akan mengubah status hukum di sertifikat elektronik. Keributan itu menarik perhatian para pekerja dekorasi yang mulai saling berbisik. Kabar bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Christina menyebar seperti api di tengah ilalang kering. Ibu Lucira mencoba menghubungi Christina berkali-kali. Namun hanya suara operator yang menjawab bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif. Ia mulai merasa sesak napas, menyadari bahwa gertakannya selama ini justru berbalik menghantam dirinya sendiri dengan kekuatan yang menghancurkan. Di saat yang sama, Derry datang bersama asistennya untuk meninjau kesiapan dekorasi. Melihat kegaduhan yang terjadi, Derry mengerutkan kening dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Ibu Lucira dengan cepat mencoba berbohong, mengatakan bahwa itu hanyalah masalah administrasi pajak yang kecil. Namun, pria utusan pengadilan itu tetap berdiri tegak dan menjelaskan posisi hukum yang sebenarnya di depan Derry. Wajah Derry yang semula ramah berubah menjadi dingin dan penuh selidik. Sebagai seorang direktur utama, ia sangat peka terhadap masalah legalitas tanah, dan ia tidak ingin reputasinya hancur hanya karena menikahi wanita yang keluarganya bermasalah secara hukum perdata. Deba menangis terseduh-seduh di kaki Derry, memohon agar Derry tidak mempercayai omongan orang asing itu. Ia mencoba meyakinkan Derry bahwa Christina adalah kakak yang jahat dan sengaja ingin menjatuhkan mereka. Namun, Derry hanya menatap Deba dengan tatapan jijik. Derry menyadari bahwa kemewahan yang dipamerkan Ibu Lucira selama ini hanyalah topeng di atas properti orang lain yang dikuasai secara sepihak. Ia memberikan peringatan keras bahwa jika masalah ini tidak selesai dalam 24 jam, maka ia akan mempertimbangkan kembali kelanjutan pernikahan mereka. Derry kemudian pergi meninggalkan rumah itu tanpa menoleh sedikit pun, menyisakan Ibu Lucira dan Deba dalam ketakutan yang luar biasa. Malam itu, rumah yang biasanya penuh dengan cacian untuk Christina berubah menjadi sunyi dan mencekam. Ibu Lucira duduk di lantai ruang tamu yang sudah setengah terpasang karpet pesta, menatap sekeliling dinding yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Ia tidak menyangka bahwa anak yang selama ini ia injak-injak dan ia anggap sebagai beban, ternyata memiliki kuku yang begitu tajam untuk mencabik seluruh harga dirinya. Deba terus menyalahkan ibunya karena terlalu kasar kepada Christina tempo hari, padahal mereka berdua sama-sama bersalah dalam menindas Christina dan Rama yang sedang sekarat di rumah sakit. Christina sendiri saat itu sedang berada di ruang VIP rumah sakit, menyuapi Rama yang mulai membuka matanya sedikit demi sedikit. Ia tidak merasakan penyesalan sedikit pun atas apa yang telah ia lakukan. Baginya, rumah itu adalah benda mati, sedangkan nyawa Rama adalah segalanya. Ia telah menyiapkan segalanya dengan matang, termasuk menyewa manajer keuangan untuk mengelola sisa uang penjualan rumah, agar ia bisa hidup tenang selamanya. Christina mematikan televisi yang menyiarkan berita tentang profil pengusaha sukses, lalu mencium kening Rama dengan lembut. Ia tahu bahwa esok hari adalah awal dari akhir bagi Ibu Lucira dan Deba, dan ia sudah tidak sabar melihat bagaimana takdir bekerja. Suasana di depan rumah warisan itu seharusnya menjadi saksi bisu pernikahan termewah di lingkungan tersebut. Janur kuning sudah berdiri tegak, catering kelas 1 sudah menata hidangan di atas meja-meja bundar, dan musik gamelan penyambutan mulai mengalun lembut. Deba duduk di depan cermin besar dengan balutan kebaya pengantin seharga puluhan juta rupiah. Namun wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang hebat. Ibu Lucira terus mondar-mandir di ruang tamu, berkali-kali membetulkan sanggulnya yang terasa berat, sambil sesekali melirik ke arah gerbang. Mereka berharap surat perintah pengosongan dari pengadilan itu hanyalah gertakan sambal dari Christina yang tidak akan benar-benar terjadi hari ini. Tepat saat rombongan keluarga besar Derry tiba dengan iring-iringan mobil mewah, 2 buah truk besar dan 1 unit mobil polisi berhenti tepat di depan tenda pesta. Beberapa pria berbadan tegap berseragam petugas eksekusi pengadilan turun dengan membawa pengeras suara. Tamu undangan yang baru saja turun dari mobil seketika berhenti melangkah, menatap bingung ke arah petugas tersebut. Ibu Lucira berlari keluar dengan wajah memerah, mencoba menghalangi petugas itu masuk ke area pesta. Ia berteriak bahwa ini adalah acara sakral dan tidak ada yang boleh mengganggunya. Namun petugas itu dengan tenang menunjukkan dokumen legalitas yang sah di hadapan para tamu dan keluarga besar Derry.
Petugas tersebut mengumumkan melalui pengeras suara bahwa berdasarkan putusan pengadilan dan peralihan hak milik yang sah, bangunan tersebut sudah bukan lagi milik Ibu Lucira maupun Christina, melainkan milik perusahaan pengembang yang menuntut pengosongan segera. Derry yang baru saja turun dari mobil pengantin bersama orang tuanya, terpaku melihat pemandangan memalukan itu. Ayah Derry, yang juga seorang pengusaha besar, langsung menatap tajam ke arah Ibu Lucira dan meminta penjelasan yang jujur. Kebohongan yang selama ini disusun rapi oleh Ibu Lucira dan Deba runtuh ketika saat petugas mulai mengangkut satu persatu kursi pelaminan dan meja catering keluar dari tenda pesta ke dalam truk. Keluarga Derry merasa sangat terhina karena merasa dijebak dalam sebuah pernikahan yang dibangun di atas sengketa tanah dan penipuan identitas. Ibu Derry bahkan melempar kotak seserahan ke lantai dan menyatakan bahwa pernikahan ini batal detik itu juga karena ia tidak sudi memiliki menantu dari keluarga penipu. Deba berlari keluar rumah dengan riasan wajah yang luntur terkena air mata. Bersimpuh di kaki Derry memohon agar acara tetap dilanjutkan. Namun, Derry hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan jijik. Derry mengatakan bahwa ia malu pernah mengenal wanita yang tega membiarkan keponakannya sekarat di rumah sakit demi pesta mewah di rumah yang bahkan bukan miliknya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tenda pesta yang megah itu berubah menjadi puing-puing kayu dan kain yang berserakan. Para tamu undangan bubar dengan bisik-bisik sinis yang menyakitkan telinga. Ibu Lucira hanya bisa terduduk lemas di aspal jalanan saat melihat truk-truk itu membawa pergi seluruh perabotan rumahnya, termasuk lemari jati dan koleksi barang antiknya yang tidak sempat ia selamatkan. Petugas kepolisian memasang garis pembatas di depan pagar rumah, menandakan bahwa Ibu Lucira dan Deba dilarang masuk kembali ke dalam gedung tersebut. Mereka kini benar-benar terusir dari tempat tinggal mereka sendiri di tengah sorotan mata tetangga yang selama ini mereka remehkan. Deba terus menjerit histeris memanggil nama Derry yang sudah melesat pergi dengan mobilnya. Sementara Ibu Lucira mencoba menghubungi beberapa kerabat untuk meminta tumpangan sementara. Namun, tidak ada satupun kerabat yang mau mengangkat telepon atau membukakan pintu rumah mereka. Karena selama ini Ibu Lucira dikenal sangat sombong dan pelit saat sedang berada di atas angin. Mereka kini berdiri di pinggir jalan dengan pakaian pesta yang kotor dan berantakan, dikelilingi oleh tumpukan barang pecah belah yang sengaja diletakkan petugas di trotoar. Langit mulai mendung, seolah alam pun tidak sudi memberikan secercah cahaya bagi mereka yang telah mematikan hati nuraninya. Di sebuah kamar hotel mewah tidak jauh dari sana, Christina menonton rekaman video pengusiran tersebut yang dikirimkan oleh anak buah Pak Dharma. Tidak ada rasa puas yang berlebihan di wajahnya. Hanya sebuah kelegaan karena keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Christina mematikan ponselnya dan beralih menatap Rama yang sedang asyik bermain dengan mainan baru di atas tempat tidur rumah sakit VIP-nya. Ia tahu bahwa mulai hari ini, ia benar-benar telah memutus rantai penderitaan yang selama ini membelenggunya. Christina menyadari bahwa kehancuran Ibu Lucira dan Deba baru saja dimulai, dan ia tidak perlu lagi mengotori tangannya untuk menghukum mereka lebih jauh. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras membasahi aspal jalanan. Ibu Lucira dan Deba terpaksa berteduh di bawah halte bus yang bocor, memeluk tas pakaian mereka yang basah kuyup. Mereka menatap ke arah rumah besar yang kini gelap gulita dan terkunci rapat, menyadari bahwa semua kemewahan palsu mereka telah musnah dalam hitungan jam. Rasa lapar mulai menyerang perut mereka. Namun uang di dompet Ibu Lucira hanya tersisa beberapa lembar ribuan karena semua tabungannya telah habis digunakan untuk membayar uang muka catering yang kini hangus. Di dalam kegelapan halte itu, Ibu Lucira teringat pada pesan Christina tentang bunga tabur, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya benar-benar bergetar karena ketakutan yang nyata. Pagi hari di halte bus itu terasa begitu menyiksa bagi Ibu Lucira dan Deba. Tulang-tulang mereka terasa kaku karena harus tidur dengan posisi duduk di atas bangku semen yang keras dan lembab. Deba terbangun dengan riasan pengantin yang sudah luntur sepenuhnya, meninggalkan noda hitam di bawah matanya yang bengkak. Kebaya mahalnya yang kemarin ia banggakan kini sobek di bagian lengan dan terkena cipratan lumpur jalanan. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian, menyalahkan setiap keputusan Ibu Lucira yang terlalu sombong meremehkan Christina. Ibu Lucira hanya bisa diam membisu, menatap kosong ke arah jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan orang-orang yang berangkat kerja. Kebingungan melanda mereka saat menyadari bahwa mereka tidak punya tujuan. Ibu Lucira mencoba menghubungi kerabat jauhnya,
Namun satu persatu menolak dengan alasan rumah mereka penuh, atau sedang ada urusan di luar kota. Kabar tentang pembatalan pernikahan dan pengusiran paksa itu telah menyebar cepat di grup percakapan keluarga besar, membuat citra mereka hancur seketika. Tidak ada lagi yang sudi menampung dua wanita yang dikenal angkuh dan tega membiarkan darah dagingnya sendiri menderita. Di saat mereka sedang meratapi nasib, dua orang pria penagih hutang dari pihak catering dan dekorasi datang menghampiri mereka di halte tersebut, menuntut pelunasan sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Ibu Lucira gemetar saat para penagih hutang itu mulai membentak dan mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika uang puluhan juta rupiah itu tidak segera dilunasi. Deba mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka adalah calon keluarga direktur utama. Namun para penagih hutang itu tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa Derry sudah memberikan pernyataan resmi di media sosial bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga penipu seperti mereka. Ibu Lucira terpaksa menyerahkan perhiasan emas yang masih melekat di tubuhnya, termasuk kalung dan gelangnya, hanya agar para penagih hutang itu pergi dan tidak melaporkan mereka ke polisi hari itu juga. Setelah perhiasannya dirampas, Ibu Lucira dan Deba benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi selain pakaian di badan dan tas berisi beberapa helai baju. Mereka berjalan kaki menyusuri trotoar menuju rumah sakit, berniat mencari Christina untuk mengemis belas kasihan. Ibu Lucira yakin bahwa sebagai seorang anak, Christina tidak akan tega melihat ibunya luntang-lantung di jalanan. Namun, sesampainya di rumah sakit, langkah mereka dihentikan oleh petugas keamanan berseragam lengkap di depan lobi. Petugas itu mengatakan bahwa pasien bernama Rama telah dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan dan Christina telah meninggalkan pesan tertulis bahwa ia tidak ingin ditemui oleh siapapun yang bernama Ibu Lucira dan Deba. Kenyataan itu menghantam dada Ibu Lucira seperti godam besar. Ia mencoba berteriak histeris di depan lobi rumah sakit, mengklaim bahwa ia adalah nenek dari pasien tersebut. Namun petugas keamanan justru menyeretnya keluar karena dianggap mengganggu ketenangan pasien lain. Deba hanya bisa tertunduk malu saat orang-orang di lobi menatap mereka dengan pandangan menghina. Mereka kini menyadari bahwa Christina telah merencanakan segalanya dengan sangat rapi, menutup semua pintu akses dan memutus semua jembatan komunikasi. Christina benar-benar telah menganggap mereka mati, persis seperti pesan yang ia kirimkan melalui uang Rp50.000 tempo hari. Malam kembali datang, dan mereka tidak punya pilihan selain mencari tempat berteduh yang tidak memerlukan biaya. Mereka berjalan menjauh dari pusat kota, menghindari keramaian agar tidak bertemu dengan orang yang mengenal mereka. Akhirnya, mereka sampai di sebuah area di bawah jembatan layang yang dihuni oleh beberapa gelandangan dan pemulung. Baunya sangat menyengat, perpaduan antara sampah busuk dan air sungai yang kotor. Deba menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang kemarin hampir menjadi istri seorang direktur utama, namun kini harus berbagi tempat dengan tumpukan kardus bekas. Ibu Lucira hanya bisa memeluk tasnya erat-erat, meratapi rumah besarnya yang kini sudah rata dengan tanah untuk dibangun ruko. Di tempat lain, Christina sedang duduk santai di teras sebuah rumah kontrakan mewah di kota yang berbeda. Ia telah memulai proses pendaftaran Rama ke sekolah internasional terbaik setelah kesehatan anaknya pulih sepenuhnya. Christina menerima laporan dari manajer keuangannya bahwa sisa uang penjualan rumah telah diinvestasikan ke dalam beberapa saham properti dan emas batangan yang nilainya terus naik. Ia merasa damai, tanpa ada rasa bersalah yang menghantui tidurnya. Baginya, keadilan bukan tentang membalas dengan kekerasan, melainkan dengan membiarkan orang-orang zalim merasakan sendiri pahitnya kemiskinan dan kehinaan yang selama ini mereka berikan kepada orang lain. Laras, yang kini sudah kembali menggunakan nama aslinya Christina di lingkungan baru, mematikan lampu teras dan masuk ke dalam rumah. Ia melihat Rama yang sedang tertidur pulas dengan senyum kecil di bibirnya, sebuah pemandangan yang dulu hampir hilang karena kekejaman keluarganya sendiri. Christina tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, namun setidaknya ia sudah berhasil memberikan pelajaran berharga tentang hukum tabur tuai. Ia memejamkan mata dengan tenang, menyadari bahwa di kolong jembatan sana, Ibu Lucira sedang mulai membayar cicilan pertama dari dosa-dosanya yang bertumpuk. Matahari pagi di bawah kolong jembatan tidak memberikan kehangatan, melainkan hanya menyinari debu jalanan yang menyesakkan dada. Ibu Lucira terbangun dengan suara bising knalpot kendaraan yang melintas tepat di atas kepalanya. Tubuhnya terasa remuk,
dan kulitnya yang biasa dirawat dengan krim mahal kini mulai kemerahan karena gigitan nyamuk dan udara kotor. Di sampingnya, Deba masih meringkuk di atas kardus bekas dengan sisa kebaya pengantin yang kini sudah berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan. Bau pesing dan asap knalpot menjadi menu sarapan mereka yang paling nyata, menggantikan aroma kopi dan roti panggang yang biasanya disiapkan oleh Christina di rumah besar mereka dulu. Rasa lapar yang melilit perut membuat Ibu Lucira terpaksa membuang urat malunya. Ia merogoh saku tasnya dan hanya menemukan beberapa keping uang receh yang tidak cukup bahkan untuk membeli sebungkus nasi kucing. Dengan langkah gontai, ia mencoba mendekati sebuah warung Tegal di pinggir jalan, berharap pemiliknya mau memberikan sisa makanan semalam. Namun, pemilik warung itu justru mengusirnya dengan kasar, mengira Ibu Lucira adalah gelandangan biasa yang hanya akan mengganggu pelanggan. Ibu Lucira menangis sesenggukan di pinggir jalan, menyadari betapa cepatnya roda nasib berputar dari seorang nyonya besar menjadi peminta-minta yang tidak dianggap. Deba yang melihat ibunya dipermalukan bukannya membantu, malah terus memaki dan menyalahkan Ibu Lucira. Deba merasa hidupnya hancur total karena ibunya terlalu pelit meminjamkan uang kepada Christina saat Rama kritis, yang memicu kemarahan besar kakaknya itu. Pertengkaran hebat terjadi di antara ibu dan anak itu di bawah kolong jembatan, disaksikan oleh para pemulung lain yang hanya menatap mereka dengan tatapan datar. Tidak ada lagi sisa-sisa keanggunan atau martabat keluarga terpandang yang mereka banggakan. Yang ada hanyalah dua wanita yang saling menyalahkan di atas tumpukan sampah plastik dan kardus basah. Di tengah keputusasaan itu, mereka melihat sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di lampu merah tepat di samping jembatan. Ibu Lucira mengenali mobil itu sebagai jenis yang sama dengan milik Derry, sang direktur utama yang membatalkan pernikahan. Dengan harapan terakhir, Ibu Lucira berlari mendekati mobil tersebut dan mengetuk kacanya berkali-kali, berteriak meminta tolong agar Derry mau mengasihaninya. Namun, ketika kaca mobil itu perlahan turun, jantung Ibu Lucira seakan berhenti berdetak. Bukan Derry yang ada di dalam, melainkan Christina yang tampak sangat berkelas dengan pakaian formal dan kacamata hitam, duduk di kursi belakang sambil memangku Rama yang terlihat segar dan ceria. Christina menatap ibunya dari balik kaca mobil dengan pandangan yang kosong, seolah melihat orang asing yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ibu Lucira bersumpah serapah lalu berubah memohon dengan suara serak, meminta agar Christina memberikan sedikit uang untuk makan. Christina tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya merogoh dompetnya dan mengeluarkan selembar uang Rp50.000. Ia menjatuhkan uang itu ke aspal melalui celah kaca mobil, tepat di depan kaki Ibu Lucira yang kotor tanpa alas kaki. Christina kemudian menutup kaca mobilnya kembali tanpa ekspresi, membiarkan ibunya memunguti uang tersebut di tengah debu jalanan yang beterbangan. Mobil itu melesat pergi saat lampu berubah hijau, meninggalkan Ibu Lucira yang bersimpuh di aspal sambil menggenggam uang Rp50.000 itu dengan tangan gemetar. Ia teringat pesan Christina tempo hari tentang bunga tabur dan hati yang telah mati. Uang itu terasa begitu berat dan panas di tangannya. Sebuah penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Deba berlari menghampiri dan langsung merebut uang itu dari tangan ibunya untuk membeli makanan, tanpa peduli pada kehancuran mental yang sedang dialami Ibu Lucira. Mereka makan dengan lahap di pinggir jalan, dikelilingi oleh tatapan sinis orang-orang yang melintas, menyadari bahwa mereka kini berada di titik terendah dalam hidup mereka. Malam kembali menyelimuti kolong jembatan dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Ibu Lucira duduk memeluk lututnya, menatap uang kembalian dari makanan tadi yang hanya tersisa beberapa ribu rupiah. Ia menyadari bahwa Christina tidak sedang membalas dendam dengan kekerasan, melainkan dengan memberikan cermin pada kemiskinan yang dulu sering mereka gunakan untuk menghina Christina. Rasa sesal mulai merayap di hatinya, namun ia tahu itu sudah terlambat. Di kejauhan, ia melihat papan reklame besar yang menampilkan profil perusahaan properti baru milik seorang pengusaha wanita sukses yang siluetnya sangat mirip dengan Christina, mengingatkannya bahwa jurang di antara mereka kini sudah setinggi langit. Ibu Lucira mencoba memejamkan mata, namun suara tangis Rama saat kritis di rumah sakit terus terngiang di telinganya, bercampur dengan suara tawa sombongnya sendiri saat menolak memberikan bantuan. Ia kini mengerti bahwa karma tidak selalu berbentuk jeruji besi, melainkan bisa berupa kehidupan yang terus berjalan tanpa ada lagi tempat baginya untuk pulang. Di bawah jembatan layang yang kotor itu,
Ibu Lucira hanya bisa meratapi nasibnya yang malang, menyadari bahwa harga dirinya telah terkubur bersama rumah warisan yang ia sia-siakan. Ia kini benar-benar menjadi pengemis di kota yang dulu pernah ia sombongkan sebagai miliknya sendiri. 7 hari telah berlalu sejak pengusiran paksa itu, dan kehidupan Ibu Lucira serta Deba kini benar-benar telah menyatu dengan aspal kolong jembatan. Tidak ada lagi wangi parfum mahal. Yang ada hanyalah bau matahari dan keringat yang mengering di kulit. Deba, yang biasanya menghabiskan jutaan rupiah untuk perawatan kuku di salon, kini harus menggunakan kuku-kukunya yang kotor untuk mengais sisa makanan di dalam bungkusan plastik yang dibuang orang. Keangkuhannya telah patah, digantikan oleh rasa lapar yang terus-menerus menyiksa lambungnya. Ia seringkali menangis histeris di malam hari, meratapi nasibnya yang gagal menjadi istri seorang direktur utama. Sementara Ibu Lucira hanya bisa duduk mematung menatap aliran sungai yang hitam di bawah mereka. Suatu sore, Ibu Lucira mencoba mendatangi kantor lama tempat Christina bekerja sebagai buruh cuci, berharap teman-teman Christina mau memberikan informasi di mana keberadaan anaknya sekarang. Namun, sesampainya di sana, ia justru disambut dengan cemoohan dari para pekerja lain. Mereka sudah mendengar berita tentang bagaimana Ibu Lucira membiarkan cucunya sendiri kritis tanpa bantuan sepeser pun. Salah seorang pekerja bahkan menyiramkan air bekas cucian ke arah kaki Ibu Lucira sambil berteriak bahwa orang tua yang tidak memiliki hati nurani tidak layak mendapatkan bantuan dari siapapun. Ibu Lucira pulang dengan pakaian basah kuyup, berjalan kaki berkilo-kilometer karena tidak punya uang untuk membayar angkutan umum. Kondisi fisik Ibu Lucira mulai menurun drastis. Batuknya terdengar berat dan kakinya membengkak karena terlalu banyak berjalan. Deba yang melihat kondisi ibunya bukannya merasa iba, malah merasa terbebani. Deba mulai berpikir untuk meninggalkan ibunya dan mencoba mencari peruntungan sendiri dengan menjual sisa-sisa pakaian pesta yang masih bisa diselamatkan. Namun tidak ada toko baju bekas yang mau menerima pakaian yang sudah berbau apek dan kotor itu. Di titik ini, hubungan ibu dan anak yang dulu sangat kompak dalam menindas Christina itu hancur berantakan. Mereka saling menghina dan mengutuk satu sama lain setiap kali rasa lapar menyerang, menciptakan neraka kecil di tengah kemiskinan mereka. Suatu malam, saat hujan badai melanda kota, kolong jembatan tempat mereka berteduh mulai tergenang air luapan sungai. Semua kardus tempat mereka tidur hanyut terbawa arus. Ibu Lucira dan Deba terpaksa berdiri di pinggir jalan raya yang gelap, menggigil kedinginan sambil memeluk tas plastik berisi pakaian mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil operasional dari dinas sosial berhenti di depan mereka. Petugas turun dan mencoba membawa mereka ke panti sosial untuk pendataan gelandangan. Ibu Lucira menolak dengan histeris. Ia merasa masih memiliki harga diri dan tidak sudi dibawa ke panti sosial yang dianggapnya sebagai tempat orang-orang buangan. Ia lebih memilih menderita di jalanan daripada harus mengakui secara resmi bahwa ia telah menjadi gelandangan. Petugas dinas sosial itu akhirnya pergi setelah memberikan beberapa bungkus nasi dan selembar brosur tentang bantuan hukum bagi lansia yang ditelantarkan. Ibu Lucira meremas brosur itu dengan amarah yang meluap. Ia merasa Christina lah yang seharusnya berada di posisi ini, bukan dirinya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa semua ini adalah hasil tanamannya sendiri. Ia teringat bagaimana dulu ia tertawa saat melihat Christina menangis karena tidak punya uang untuk membeli susu Rama. Sekarang, suara tawanya sendiri terdengar seperti kutukan yang menggema di telinganya setiap kali ia melihat anak-anak kecil berlari bahagia di taman kota yang ia lewati. Di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, Christina baru saja selesai menandatangani akta pendirian yayasan bantuan untuk anak-anak korban kecelakaan lalu lintas dari keluarga tidak mampu. Ia kini menjabat sebagai direktur utama di perusahaannya sendiri yang bergerak di bidang manajemen properti. Penampilannya sangat elegan, jauh dari kesan buruh cuci yang dulu melekat padanya. Manajer pribadinya masuk ruangan dan memberikan laporan bahwa rumah warisan yang dulu dijual kini sudah rata dengan tanah dan mulai dibangun fondasi ruko. Christina mengangguk pelan. Ia merasa satu babak gelap dalam hidupnya telah benar-benar ditutup dan dikunci rapat. Christina berdiri di dekat jendela besar kantornya, melihat pemandangan kota dari ketinggian lantai 20. Ia bisa melihat jembatan layang di kejauhan, tempat yang ia tahu menjadi saksi kehancuran ibu dan adiknya. Tidak ada keinginan untuk menjenguk atau mengirimkan bantuan tambahan.
Ia sudah memberikan cukup banyak pelajaran melalui uang Rp50.000 itu. Christina menyadari bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali menerima orang-orang toksik ke dalam hidupnya. Baginya, batasan yang ia buat adalah bentuk kasih sayang tertinggi untuk dirinya sendiri dan Rama agar mereka tidak pernah lagi terluka oleh duri yang sama. Malam itu ditutup dengan pemandangan Ibu Lusira yang tertidur di emperan toko yang tutup, beralaskan koran bekas yang memuat berita tentang kesuksesan pengusaha properti baru bernama Christina Larasati. Ibu Lusira menggunakan koran itu untuk menutupi tubuhnya dari angin malam, tanpa menyadari bahwa wajah anaknya terpampang besar di sana sebagai simbol kejayaan. Air mata mengalir di pipinya yang keriput, membasahi tinta koran tersebut hingga wajah Christina di foto itu tampak seperti sedang menangis bersamanya. Ibu Lusira kini sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan karena harta yang habis, tapi karena ia telah membuang satu-satunya cinta tulus yang ia miliki demi sebuah pesta yang berakhir tragis. 6 bulan telah berlalu sejak badai pengusiran itu menghantam hidup Ibu Lusira dan Deba. Rumah besar peninggalan ayah kini telah berganti rupa menjadi deretan ruko mewah yang berdiri gagah di pusat kota. Di depan salah satu ruko utama, terpasang papan nama perusahaan properti milik Christina yang kini menjabat sebagai direktur utama dengan reputasi yang sangat disegani. Rama pun tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat, tanpa ada trauma fisik yang tersisa berkat perawatan medis terbaik yang bisa dibeli dengan uang hasil penjualan warisan tersebut. Christina duduk di kursi kerjanya yang empuk, menatap laporan tahunan dari manajer keuangannya yang menunjukkan grafik keuntungan yang terus meningkat pesat. Sementara itu, di sebuah pasar tradisional yang becek dan pengap, Ibu Lusira tampak sedang memikul keranjang cucian milik para pedagang ikan. Kulitnya yang dulu halus kini pecah-pecah dan hitam karena sering terkena air sabun murahan dan terik matahari. Ia bekerja sebagai buruh cuci keliling, pekerjaan yang dulu sering ia hina saat dilakukan oleh Christina. Deba pun tidak jauh berbeda nasibnya. Ia terpaksa menjadi pelayan di sebuah warung makan kecil dengan upah harian yang hanya cukup untuk membayar sewa kontrakan petak di pinggiran rel kereta api. Tidak ada lagi mimpi menjadi istri direktur utama. Yang ada hanyalah kenyataan pahit harus melayani orang lain dengan wajah tertunduk malu. Suatu hari, saat Ibu Lusira sedang mengantarkan cucian melewati ruko baru itu, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Christina turun dengan anggun, mengenakan setelan kerja yang sangat berkelas, diikuti oleh Rama yang menggandeng tangannya dengan erat. Ibu Lusira terpaku di pinggir jalan, memeluk keranjang cuciannya yang kotor. Ia ingin berlari dan memeluk anaknya, memohon maaf agar bisa kembali hidup enak. Namun, saat tatapan mata mereka bertemu, Christina tidak menunjukkan kemarahan, dendam, ataupun kasih sayang. Tatapan Christina benar-benar kosong, seolah Ibu Lusira hanyalah butiran debu yang lewat tertiup angin jalanan. Christina terus berjalan masuk ke dalam kantornya tanpa sedikit pun memperlambat langkah. Ia tidak lagi merasa perlu memaki atau mempermalukan ibunya di depan umum, karena bagi Christina, hukuman yang paling berat adalah pengabaian total. Ibu Lusira jatuh terduduk di aspal, menangis terseduh-seduh sambil meratapi nasibnya yang kini menjadi buruh di atas tanah yang dulu ia klaim sebagai miliknya. Deba yang datang menyusul hanya bisa menatap kakaknya dari kejauhan dengan rasa iri yang membakar hati. Namun ia sadar bahwa pintu maaf telah tertutup rapat dan terkunci oleh keangkuhan mereka sendiri di masa lalu. Malam harinya, Christina berdiri di balkon rumah barunya yang tenang, memandangi bintang-bintang sambil memegang foto almarhum ayahnya dan suaminya. Ia merasa telah menuntaskan amanah ayahnya untuk menjaga harga diri dan masa depan Rama. Ia tidak merasa menjadi orang jahat karena telah membiarkan ibu dan adiknya hidup susah, sebab ia hanya membiarkan mereka memetik buah dari pohon yang mereka tanam sendiri. Christina menarik napas panjang, melepaskan seluruh sisa beban di pundaknya dan akan mempertimbangkan untuk membantu Ibu Lusira dan Deba. Bagaimanapun dia adalah darah dagingnya. Kemudian Marina masuk ke dalam rumah untuk membacakan dongeng sebelum tidur bagi Rama yang sudah menantinya dengan senyum tulus. Keadilan seringkali datang tidak melalui jeruji besi, melainkan melalui cermin kehidupan yang memaksa pelakunya merasakan penderitaan korbannya. Ibu Lusira dan Deba kini menghabiskan sisa hidup mereka dalam bayang-bayang penyesalan, bekerja keras hanya untuk sekadar menyambung nyawa di bawah perintah orang lain. Mereka tidak pernah lagi bisa menginjakan kaki di dunia Christina, bukan karena dilarang oleh hukum,
tetapi karena mereka telah kehilangan kelayakan secara moral untuk disebut sebagai keluarga. Christina membuktikan bahwa diamnya orang yang terzalimi adalah doa yang paling cepat menembus langit, dan kesabaran yang berujung ketegasan adalah senjata yang paling mematikan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ikatan darah bukanlah jaminan adanya cinta kasih, dan gelar sebagai orang tua atau saudara tidak memberikan hak untuk menindas sesama. Jangan pernah menari di atas tangisan orang lain, terutama mereka yang sedang berjuang demi nyawa orang yang dicintainya, karena roda kehidupan selalu berputar. Harta bisa dicari, namun hati nurani yang telah mati tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali, bahkan dengan emas permata sekalipun. Kejahatan yang dilakukan atas nama keluarga adalah luka yang paling sulit sembuh, dan keikhlasan untuk melepaskan adalah jalan satu-satunya menuju kedamaian sejati. Menurut Anda, apakah tindakan Christina menjual rumah warisan dan membiarkan keluarganya hidup di jalanan sudah merupakan bentuk keadilan yang setimpal? Ataukah Anda merasa Christina terlalu dingin terhadap ibu kandungnya sendiri? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena seringkali dalam hidup, kita harus memilih antara menjadi orang yang baik menurut standar orang lain, atau menjadi orang yang benar menurut hati nurani kita sendiri. Silakan berikan tanggapan Anda mengenai akhir dari drama keluarga ini.